Saya akan membuat load elektronik dengan bahan seperti ini. Ini adalah MOSFET atau IGBT, serinya IRGP4086. Ini saya fungsikan sebagai dummy loadnya. Nanti ini kita akan kontrol tahanan di dalamnya ini menggunakan penurun tegangan. Oke, bahan-bahannya adalah ini MOSFET, penurun tegangan, dan ada alat ukur di sini volt ampere, maksimal ampernya 10 ampere. Oke, kita akan rakit. Oke, ini adalah rakitan dari alat pengukur kemampuan arus dari baterai ini, kemampuan mengeluarkan arus dari baterai ini. Dan ini juga bisa kita gunakan sebagai electronic load atau sebagai beban elektrik. Kalau Anda ingin mengetahui daya dari power supply, Anda biasanya menggunakan load yang berupa resistor besar atau dummy load. Kalau Anda tidak punya resistor besar, Anda bisa menggunakan MOSFET ini. Jadi saya akan jelaskan di sini. Ini adalah buck converter penurun tegangan. Ini berfungsi untuk mengatur tegangan yang masuk ke bagian gate dari MOSFET ini. Seperti saya jelaskan tadi, tahanan di dalam MOSFET ini bisa diatur dengan cara mengatur tegangan yang masuk ke MOSFET, ke bagian gate ini, bagian pemicu. Dan ini MOSFET-nya kemampuannya untuk tegangan gate-nya itu maksimal sampai 20 volt. Jadi jangan sampai lebih dari 20 volt. Kemudian ini alat untuk pengukuran arus dan tegangan. Dan ini baterai yang akan kita ukur arus, kemampuan mengeluarkan arusnya. Dan ini saya hubungkan ground ke bagian source dan positif dari penurun tegangan ini ke bagian gate. Kemudian bagian positif ini masuk ke drain. Bagian positif ini masuk ke drain. Kemudian kabel merah ini masuk ke source, dan kabel hitam ini yang dari alat ukur ini masuk ke bagian negatif dari baterai. Nah, cara mengatur tahanan dari MOSFET ini, kita akan atur tegangan yang menuju ke gate. Ini adalah tegangan buck converter ini 1,2 volt, dan ini tahanannya sangat besar sekali sehingga tidak bisa mengalirkan arus dari baterai ini. Untuk menurunkan tahanan di MOSFET, kita harus memutar buck converter ini. Kita harus naikkan tegangannya, dan kita akan lihat arus yang dikeluarkan oleh baterai. Saya akan mengatur sampai tegangan baterai 3 volt. Kita lihat arus, kemampuan arus yang bisa dikeluarkan sampai baterai tegangannya 3 volt. Bisa dilihat di sini, tegangan ke bagian pin gate dari MOSFET-nya itu bertambah. Kita akan lihat, nah sudah mulai bisa mengalirkan arus. Baterai yang akan kita tes, arusnya sudah bertambah. Oke, 6 ampere pada tegangan 7 ampere, 7,376. Nah, bisa kita lihat di sini. Baterai ini mengeluarkan arus 8 ampere di tegangan 2,8. Ini adalah tegangan gate-nya 5,47, 2,6. Oke. Untuk baterai 18650, kita tidak boleh memporsirnya sampai tegangannya di bawah 2,5. Oke, kita tidak boleh memaksanya mengeluarkan arus sampai tegangannya 2,5. Oke, kita lihat
untuk 5 ampere pada tegangan 3 volt. Tegangannya semakin turun, arus yang sanggup dikeluarkan juga semakin kecil. Ini artinya baterainya mungkin belum dicas atau udah agak drop, jadi dia tidak sanggup mengeluarkan arus yang cukup besar. Sekarang kita akan tes lagi baterai yang lain. Oke, sekarang kita akan coba baterai ini. Ini adalah bekas baterai drone yang dulu powernya lumayan besar, tapi sekarang saya kurang tahu, sudah jarang dipakai. Dan sekarang kita akan lihat berapa kemampuan arusnya. Ini kita atur sampai tegangan baterai sekitar 3 volt. Oke, bisa sampai 11 ampere, 12 ampere, 13 ampere di tegangan 3 volt. Oke, ini bisa dilihat di tegangan 3 volt sampai 12 ampere. Semakin lama semakin berkurang. Oke, bertahan di sekitar 10-11. Saya akan turunkan. Oke, satu baterai ini ternyata lumayan, powernya lumayan besar, arus discharge-nya lumayan besar, bisa sampai 10 ampere lebih di tegangan 3 volt. Dibandingkan dengan yang 3 ini tadi, ini cuman berapa ampere dan itu pun waktunya sangat singkat sekali. Oke, sekian dulu video pengetesan membuat electronic load atau alat pengukur arus discharge dari baterai Li-ion 18650. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.